Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kekal dan kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 130, ayat 5 yang mengatakan, Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah selama ini kita benar-benar mempunyai kerinduan yang mendalam kepada Tuhan? Adakah dalam hari-hari yang kita jalani, kita isi dengan sikap yang menantikan Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita sering kecewa dan menyalahkan Tuhan? Apalagi di saat-saat sepertinya, Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus menantikan Tuhan, apapun keadaan kita. Meskipun kita belum mengalami penggenapan janji Tuhan sepenuhnya, tetapi kita tidak boleh berhenti untuk berharap dan menantikan Tuhan. Sama seperti Daud, meskipun dalam kesusahan, ia berseru dan terus menantikan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Menantikan Tuhan itu bukanlah sekedar saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, menyembuhkan penyakit kita, memulihkan perekonomian kita, atau memberikan jodoh yang tepat untuk kita, tetapi mencakup juga pemahaman yang pertama, menantikan hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Hal ini diperlukan supaya kita mendapat kekuatan melalui urapan Roh Kudus. Walaupun sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita di dunia ini tidak lepas dari masalah dan rintangan yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan sendiri. Jadi kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk memampukan kita menang atas setiap masalah dan rintangan tersebut. Yang kedua, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita sebagai mempelai Kristus. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, di dalam diri kita harus ada kerinduan yang terus bergelora untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Apa yang perlu kita siapkan dalam masa penantian ini? Yang perlu kita siapkan adalah kekuatan dan keteguhan hati kita. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kekuatan dan keteguhan hati yang dimaksud berbicara tentang kestabilan iman kita yang harus disertai dengan ketaatan penuh. Artinya, sekalipun dalam pencobaan berat, kita meyakini bahwa tidak ada yang dapat membuat kita putus asa dan kalah selama kita terus memandang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan. Untuk itu, dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang ada, janganlah kita lupa untuk tetap menanti-nantikan dan mengandalkan Tuhan.
Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sulit, tetapi bangunlah iman dan keakraban yang semakin dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menantikan Tuhan bukanlah sekedar duduk diam dan menunggu sesuatu terjadi begitu saja. Menantikan Tuhan adalah sebuah sikap hati yang penuh iman, harapan, dan ketekunan. Menanti dalam Tuhan bukan berarti kita pasif, tetapi kita terus hidup dalam ketaatan, tetap percaya, dan berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ketika pemazmur mengatakan, "Aku menanti-nantikan Tuhan," ini menunjukkan bahwa ada kerinduan yang mendalam dalam dirinya untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan. Menantikan Tuhan bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi itu adalah tanda dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Lalu, bagaimana cara kita menantikan Tuhan dengan benar? Yang pertama, menantikan Tuhan dengan hati yang penuh pengharapan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita menghadapi keadaan yang sulit, doa-doa yang belum dijawab, masalah yang terus datang, atau impian yang terasa jauh dari kenyataan. Namun dalam keadaan seperti ini, kita dipanggil untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan tidak pernah merancangkan keburukan bagi kita. Bahkan jika hari ini kita belum melihat jawaban atas doa kita, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dia tidak pernah terlambat dan Dia selalu memiliki waktu yang tepat untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, menantikan Tuhan dengan ketekunan dalam doa. Salah satu cara kita menantikan Tuhan adalah dengan tekun dalam doa. Doa adalah bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1 yang mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketekunan dalam doa berarti tidak mudah menyerah. Meskipun jawaban doa belum terlihat, kita tetap berdoa dengan iman. Seringkali Tuhan mengizinkan kita menunggu, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang membentuk iman dan karakter kita. Dalam masa-masa penantian, Tuhan ingin kita semakin dekat dengan Dia, semakin mengenal Dia, dan semakin percaya kepada Dia. Yang ketiga, menantikan Tuhan dengan iman yang teguh. Menantikan Tuhan berarti tidak goyah meskipun keadaan di sekitar kita tidak mendukung. Dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 14, Daud berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Iman yang teguh tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Iman percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Contoh nyata dari iman yang teguh dalam menantikan Tuhan adalah kisah Abraham. Dalam kitab Roma pasal 4 ayat 20 dan 21 mengatakan, "Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan." Meskipun Abraham harus menunggu bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi, ia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Yang keempat, menantikan Tuhan dengan ketaatan yang penuh. Menantikan Tuhan bukan berarti kita hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Menantikan Tuhan juga berarti
kita tetap hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42, Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Ketaatan adalah bukti bahwa kita benar-benar menantikan Tuhan. Kita tidak boleh hanya berharap kepada Tuhan, tetapi tetap hidup dalam dosa. Kita harus menjaga hidup kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi rencana-Nya dalam hidup kita. Yang kelima, menantikan Tuhan dengan sukacita dan kepercayaan penuh. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Seringkali kita merasa sulit untuk bersukacita saat berada dalam penantian. Namun, sukacita dalam Tuhan tidak bergantung pada situasi, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan tetap setia. Mengapa kita bisa bersukacita dalam menantikan Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita sendiri, karena kita yakin bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, menantikan Tuhan bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah hal yang sangat berharga. Dalam masa penantian, Tuhan sedang membentuk kita, menguatkan iman kita, dan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita. Jangan menyerah jika hari ini kita sedang menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Tetaplah berharap dalam Tuhan, bertekun dalam doa, menjaga iman tetap teguh, hidup dalam ketaatan, dan bersukacita dalam segala keadaan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk terus menantikan Engkau dengan iman dan pengharapan. Kami sadar bahwa menantikan Engkau bukanlah hal yang mudah. Ada saatnya kami merasa lelah, kecewa, dan ingin menyerah. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia menepati janji-janji-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai, buat hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.